Mahfud, Lisa mana? Mahfud menjawab dengan nada ketakutan. Aku tinggalin, soalnya tadi dia lama banget. Terus pas aku nunggu dia buang air kecil, gua gak sengaja lihat cewek badannya besar, pakai baju putih lusuh di dekat pohon. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Apalagi sekarang kan lagi musim hujan, ada yang terkena banjir, dan banyak orang yang sedang sakit atau demam. Karena mungkin perubahan cuaca yang sudah tidak bisa ditebak seperti ini. Semoga aja kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam video ini gue punya cerita nih tentang pendaki yang mesum di Gunung Prau, Jawa Tengah. Mungkin bagi kalian Gunung Prau itu udah gak asing ya, karena Gunung Prau itu termasuk gunung yang landai, jadi biasanya itu cocok banget buat para pendaki pemula yang ingin mencoba naik gunung. Cerita ini dikirimkan oleh Putra. Jadi Putra ini mendaki bersama kelima temannya, 3 cewek dan 2 cowok, jadi total ya ada 6 orang lah. Nah, dalam pendakian ini Putra itu melakukan hal mesum terhadap salah satu pendaki cewek temannya itu. Padahal dia baru kenal. Kejadian itu terjadi pada saat di puncak Gunung Prau. Ya, akhirnya karena kejadian itu, Putra mengalami gangguan oleh makhluk halus. Ya, sudah sepantasnya sih kalau berbuat mesum di gunung, pasti ada hal gak baik lah jika itu terjadi. Jadi daripada penasaran, mungkin kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut nih, bagi kalian yang punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian ke sosmed Mahasiswa Siluman. Atau ada yang pengen request cerita ke Mahasiswa Siluman. Jadi kalian langsung tulis aja ya di kolom komentar, cerita apa saja sih yang pingin mahasiswa bawakan. Nanti kalau kita udah baca dan kita pilih, kita bakal angkat kok, tenang aja. Jadi tolong support dari kalian. Jadi seperti biasa sebelum cerita, pasang dulu earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman, dan selamat mendengarkan. Jadi tahun 2018, waktu itu Putra masih kelas 2 SMK yang ada di kota X. Jadi Putra ini tidak mau menyebutkan nama kotanya ya. Siang itu, tiba-tiba temannya Putra ini sekelas bernama Vista mengajak Putra untuk mendaki Gunung Prau via Patak Banteng. Dari hasil obrolan mereka berdua, ternyata pendaki yang mendaki bersama adalah 6 orang, termasuk mereka berdua. Jadi ada 3 cewek dan 3 cowok. Sebut saja mereka itu, namanya ada Vista, Lisa, Riris, Dewa, Mahfud dan Putra. Singkat cerita nih, sepulang sekolah, tiba-tiba Putra sudah dimasukkan grup WhatsApp pendakian Gunung Prau. Setelah berbincang melalui grup WhatsApp, akhirnya diputuskan bersama-sama untuk mendaki di hari Jumat sore. Namun sebelum berangkat, Putra dan teman-temannya berkumpul terlebih dahulu di rumah Lisa. Lisa dan Dewa memang satu sekolah bersama Putra, tapi mereka itu beda kelas. Jadi bisa dibilang mereka itu tidak kenal dan baru kenal sekarang. Bahkan bisa dibilang ini pertama kalinya Putra dan mereka bertemu. Setelah ngobrol dan mempersiapkan semua alat untuk mendaki, yang awalnya jam 3 sore harusnya sudah OTW ke Gunung Prau, namun namanya juga anak zaman sekarang, akhirnya mereka pun molor. Mereka itu ke Gunung Prau menggunakan sepeda motor, dengan Putra berboncengan dengan Lisa, Dewa bersama Vista, dan Mahfud bersama Riris. Putra dan teman-temannya ini berangkat dari rumah Lisa ke Gunung Prau pada pukul jam 4 sore. Dan menurut estimasi waktu dari kota asal mereka ini untuk sampai ke Gunung Prau hanya sekitar 2-2,5 jam saja. Namun di saat perjalanan ini menurut Putra ada yang aneh. Di salah satu jalan sekitar pukul 5 sore, mereka berenam hampir saja saling bertabrakan. Karena ada mobil di depan mereka yang tiba-tiba mengerem mendadak. Dan untung saja tidak ada yang terjatuh.
Dan pada saat jam menunjukkan pukul 7 malam, lama mereka menelusuri jalan yang tadinya jalannya ramai sampai menuju jalan yang sepi. Di sini mereka merasakan ada yang aneh lagi. Jalanan sudah mulai naik turun. Jadi saat itu, posisi Putra itu membawa motor paling belakang. Pada saat di tanjakan yang sebelah kanannya jurang, tiba-tiba motor yang dia kendarai bersama Lisa itu mogok. Dan di situ tidak ada rumah sama sekali. Setelah mereka tengok kanan kiri, ternyata itu jalan tengah sawah. Sedangkan keempat temannya ini yang lain sudah berada di depan jauh meninggalkan mereka. Putra dan Lisa cuma bisa berdiam diri. Beberapa kali Putra coba nyalain motornya, tapi tetap gak bisa. Saat itu Putra menyuruh Lisa untuk WhatsApp kepada Vista agar memberitahu bahwa mereka sedang mogok. Tapi ya gak tahu kenapa nih, HP Putra dan HP Lisa tidak ada sinyal. Setelah sekitar 20 menitan di tempat itu, dengan kondisi gelap gulita dan sedikit bikin merinding, Putra coba nyalain motornya lagi. Alhamdulillah untuk yang sekarang bisa nyala, bikin lega untuk mereka berdua. Putra dan Lisa pun akhirnya langsung tancap gas menyusul teman-temannya yang sudah berada di depan. Tapi tak lama berjalan, motor Putra mogok lagi. Padahal motor ini baru saja diservis kemarin. Putra dan Lisa pun dibuat keheranan dengan keadaan ini. Tak jauh dari motor mereka yang mogok ini, ada sebuah warung kecil di sebelah kanan jalan. Dan hanya satu-satunya warung yang ada di jalanan itu. Putra dan Lisa mencoba mendekati warung itu. Dan ternyata warung itu menjual berbagai aksesoris HP. Ya semacam counter gitulah. Dan di situ mereka numpang istirahat. Dan penjaga warung bilang, "Mau kemana kalian, Dek?" "Aku mau ke Gunung Prau, Pak," jawab Putra. "Loh, emang kalian dari mana?" "Dari kota, Pak." "Kenapa nggak jalan lewat alternatif Wonosobo aja? Kalau lewat sini kan jadi lebih jauh." "Tadi kita sudah pakai Google Maps, Pak. Dan itu hanya butuh waktu sekitar 2 jaman saja. Tapi entah kenapa kita kayak cuma diputer-puter aja, Pak, di sini." "Nanti sebelum melanjutkan perjalanan, berdoa dulu, Dek. Ini kalian tinggal lurus saja, ikutin jalan kecil ini. Nanti juga sampai kok." Setelah lumayan berbincang-bincang lama dengan bapak warung ini, akhirnya mereka berdua pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kondisi motor mereka itu masih mogok. Sudah agak lama Putra mencoba motornya ini, tapi belum bisa nyala juga. Dan di percobaan terakhir, akhirnya bisa menyala motor Putra ini. Alhamdulillah ya. Dan sekitar 20 menitan berjalan, ternyata teman-temannya ini mereka berempat sudah menunggu di sebuah musola yang berada di pinggir jalan. Di situ mereka menyempatkan untuk menunaikan sholat maghrib dan isya sekaligus, karena tadi mereka belum sempat sholat maghrib. Setelah itu, Putra dan teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Gunung Prau via Patak Banteng. Sampainya di sana, ternyata sudah pukul 9 malam. Ya, lagi-lagi molor dari estimasi waktu yang seharusnya cuma 2 jam. Tapi ternyata memakan waktu sekitar 5 jaman. Padahal kalau dihitung-hitung tadi, motor Putra mogok itu cuma 2 kali. Dan sholat tadi cuma sebentar saja. Masa iya sih? Sampai lama banget gini. Ya udahlah, di sini Putra gak terlalu memikirkan. Yang penting sudah sampai di base camp, itu pun sudah bikin lega rasanya. Sampainya di base camp, mereka hanya makan sebentar. Dan setelah itu mereka mengurus surat simaksi. Lalu mereka pun langsung melakukan pendakian pada pukul setengah 10 malam. Ya, jadi mereka itu mendaki pada malam hari. Mereka memulai pendakian dengan diwarnai canda tawa dari mereka berenam. Ngobrolnya gak karuan. Dan di sini tidak ada leader dan sweeper. Putra pun sempat berpapasan dengan pendaki lainnya, hanya untuk saling bersapa. Alhamdulillah, di selama pendakian dari base camp ke puncak, tidak ada gangguan apa-apa. Putra dan teman-temannya sampai di puncak itu pukul 1 dini hari. Waktu itu cuacanya mendung dan sedikit gerimis, yang membuat Putra jadi kedinginan. Setelah sampai, Vista dan Mahfud langsung bergegas memasang tenda. Dan alangkah terkejutnya si Putra. Ternyata tenda yang mereka bawa itu hanyalah 1 tenda. Ya walaupun sebenarnya itu tenda berkapasitas 6 orang.
Tapi tetap saja kan, kalau satu tenda sama cewek, tetap saja kurang sopan dan rada gimana gitu. Putra juga sempat bertanya ke Vista, "Loh, kok cuman ada satu tenda doang sih?" Tapi Vista cuma tertawa dan berkata, "Udahlah, gak apa-apa, barengan aja." Setelah tenda berdiri, Putra segera masuk ke tenda. Karena sumpah pada saat itu, udara sangat dingin banget. Sedangkan Mahfud dan Dewa di luar untuk bikin mie instan dan kopi. Sedangkan para cewek-cewek sedang sibuk menata tas dan sepatu. Lama waktu berjalan dan tak sadar ternyata Putra ketiduran. Pas dia buka mata, ternyata teman-temannya sudah pada tidur semua. Di sini Putra melihat Dewa tidur diapit dua cewek, yaitu Vista dan Riris. Wah, sungguh nyaman pasti itu Dewa tidurnya. Sedangkan di sebelah kanan Putra ternyata ada Lisa dan sebelah kirinya ada Mahfud. Nah, sekitar pukul 2 pagi nih, Putra dikagetkan dengan tangan Lisa yang menggoyang-goyangkan tubuhnya Putra. "Put, bangun Put. Please anterin aku buang air kecil," kata Lisa. Putra yang masih mengantuk cuman bisa berkata, "Itu suruh Mahfud aja yang nganter." Wah, ini gimana sih Putra? Akhirnya Mahfudlah yang mengantar Lisa untuk buang air kecil di semak-semak yang agak jauh dari tenda. Tak begitu lama mereka keluar tenda, tiba-tiba Mahfud sudah masuk ke tenda lagi. Putra pun bertanya kepada Mahfud, "Loh Fud, Lisa mana?" Mahfud menjawab dengan nada ketakutan, "Aku tinggalin, soalnya tadi dia lama banget. Terus pas aku nunggu dia buang air kecil, gua gak sengaja lihat cewek badannya besar, pakai baju putih lusuh di dekat pohon. Mukanya aku gak lihat karena gelap. Langsung aja aku lari ninggalin Lisa." Di situ pun Putra menjawab, "Udah, jangan bahas itu sekarang." Dan gak berselang lama, tiba-tiba nih, Lisa datang langsung tidur di samping Putra dan menarik selimut tanpa mengatakan satu kata apapun. Sungguh aneh. Karena Putra mengantuk dan udara dingin masih nempel terus, Putra membiarkan Lisa tertidur seperti itu. Tak lama kemudian, saat Putra berusaha menjamkan matanya lagi, tiba-tiba kaki Lisa dinaikkan ke atas kakinya Putra. Lalu tiba-tiba Lisa itu meluk Putra. Entah dia sadar atau enggak, Putra enggak tahu. Agak lama di posisi seperti itu. Dan Putra merasa engap dan tidak enak. Akhirnya dia singkirkan tangan dan kaki Lisa dari tubuhnya. Dan kemudian Putra lanjut untuk berusaha tidur. Tapi nih, lagi-lagi Putra dibeluk kedua kalinya oleh Lisa. Wah, nah di sini karena Putra terbawa suasana, dia pun memeluk balik tubuh Lisa. Gimana gak terbawa suasana? Posisinya kan lagi dingin. Dan tiba-tiba ada cewek meluk. Pastilah dibeluk balik. Kalian kalau di posisi Putra juga pasti ya kayak gitulah. Karena masih terbawa suasana dan tanpa terkontrol, hal tidak senonoh pun terjadi. Ya mungkin tidak usah diperjelas di cerita ini ya. Bisa kalian bayangkan sendiri apa yang terjadi lah. Ya intinya pasti kayak gitu. Dan sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba ada terdengar suara langkah kaki yang mendekat ke tenda mereka. Dan tiba-tiba langsung memukul-mukul bagian atas tenda. Di situ Putra heran, kenapa teman-temannya tidak ada yang bangun? Apakah cuma dia yang melihat dan mendengar hal ini? Spontan Putra mengangkat tubuhnya dan langsung terduduk, dibarengi detak jantung yang begitu cepat. Putra tidak tahu itu orang iseng atau siapa. Tapi setelah Putra duduk, makhluk itu sudah gak memukul-mukul tendanya lagi. Dengan rasa takut, Putra kembali menjangkan matanya. Ini yang sekarang dia jadi tidak mengantuk karena hal barusan itu. Lalu dia meraih HP-nya untuk memutar lagu agar suasana tidak begitu mencekam. Singkat cerita, Putra bangun sekitar pukul 8 pagi. Namun Vista, Dewa dan Mahfud sedang menikmati udara sejuk di luar tenda. Sedangkan Lisa berada di samping Putra dengan posisi duduk sambil membuka-buka HP-nya Putra.
Putra menatap Lisa dengan ragu. Jujur, pada saat itu Putra takut kalau Lisa itu marah jika teringat kejadian yang tadi malam pas tidur. Ini adalah hal konyol yang pertama kali Putra lakukan dengan orang yang baru dia kenal. Tak lama di tenda, Putra langsung keluar. Tapi sayangnya cuaca mendung dan tidak bisa melihat kemegahan Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Sekitar pukul 10 pagi, Putra dan kelima temannya memutuskan untuk turun. Sampai di base camp sekitar pukul 1 siang dan langsung bergegas untuk pulang. Tapi hal apes lagi-lagi menimpa Putra. Tiba-tiba ban motornya bocor. Terpaksa dia harus mendorong dan mencari tukang tambal ban. Tak jauh dari lokasi bocor, untung saja ada tambal ban yang buka. Setelah ditambal, akhirnya mereka pulang dengan selamat. Setelah beberapa hari atas kejadian itu, Putra menemui Lisa untuk meminta maaf. Tapi justru pertemuan itu berlanjut dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Putra sempat dekat dengan Lisa, tapi belum sempat pacaran dan hanya sesaat. Karena Putra tiba-tiba di ghosting sama Lisa. Entah kenapa penyebabnya. Ya sudahlah. Dia Putra sendiri sudah meminta maaf kepada Lisa. Memang yang Putra lakukan itu salah. Dan di kedepannya dia akan berbuat lebih bijak lagi. Tapi jika di kondisi seperti Putra mungkin memang sangat sulit untuk kita mengontrolnya. Dan jika Lisa menonton cerita ini, jangan sungkan untuk komen ya. Terima kasih untuk Vista, Dewa, Riris, Lisa dan Mahfud untuk memberikan pengalaman berharga ini. Sekian cerita pengalaman Putra ini. Ambil hikmahnya, intinya dimanapun kita berada harus tetap sopan. Semoga cerita ini menghibur kalian semua. Terima kasih. Salam lestari, gua Dito, mahasiswa Siluman.